Gue ketemu suatu data yang menarik terhadap 100 orang terkaya di dunia. Yaitu keterampilan apa aja yang mereka punya sebelum mereka itu akhirnya menjadi orang-orang terkaya di dunia. Dan mereka kaya bukan karena jadi influencer, bukan karena jadi YouTuber, bukan karena jadi motivator. Dan gue tahu pasti kalian berpikir, oh ya udah kalau gitu tinggal gue tiru, habis itu gue bakal jadi orang terkaya. Jelasnya kagak guys. Karena kita itu mempunyai posisi yang berbeda-beda. Itu yang selalu bikin ngomongin keuangan itu sesuatu yang susah kan. Karena gue kagak tahu posisi kalian di mana, kalian juga kagak tahu posisi gue di mana. Jadi sangat susah banget untuk memberikan suatu advice yang semua orang itu bisa relate. Dan enggak guys, lu nggak butuh bangun jam 5 pagi, lu nggak butuh mandi air dingin, lu nggak butuh meditasi, lu nggak butuh vision board, lu nggak butuh mimpi besar. Yang lu butuh yang namanya action kontras. Sebelum gue jelasin lebih detail lagi, gue pengen kita mundur dikit nge-breakdown apa sih yang selama ini orang-orang ngomong ke kalian. Pada umumnya konsisten lah, komit, lu harus punya mimpi besar, segala macam kan. Semua orang memberikan advice yang sama. Tapi lu pernah mikir gak sih, apa yang bikin orang itu beneran bisa ngerjain sama yang gak bisa ngerjain? Kalau misalnya gue lihat sekeliling gue yang beneran kerjain, yang follow through, kagak cuma terima informasi abis itu diem doang, yang bener-bener kerjain, yang bener-bener follow up, bedanya tuh ada di sini. Yang kagak kerjain, dia tuh mikirin apa sih yang mau terjadi. Yang beneran kerjain, dia mikirin apa sih yang dia kagak mau terjadi. Kalian tuh harus kontrasin. Kalau misalkan gue kagak ngelakuin apa yang gue ngomong bakal lakuin, hidup gue bakal di mana? Dia bakal mempunyai ketakutan bahwa anjrit, gue bakal di sana-sana aja dong, gue bakal jadi mediocre dong, gue kagak mau jadi mediocre. Tapi kalau misalnya orang-orang yang udah mikirin, oh gue mau kesana gitu kan, terus udah ngomongin ke temannya ke kiri kanan, ya akhirnya apa? Masturbasi mental. Jadi kalian harus benar-benar tahu, kalian itu kagak mau ada di mana. Kalian kontrasin, apa yang kalian mau terjadi, apa yang kalian kagak mau terjadi. Negatifnya apa aja. 5 tahun lagi gue kagak mau gue di sini. 5 tahun lagi gue ngapain, gue hidup gue gini-gini aja. Breakdownin, jangan lihat plusnya. Karena kalau misalnya kalian lihat plusnya, kayak gue bilang, masturbasi mental. Dan beruntungnya kita semua kemarin itu, gue ketemu suatu konsep yang namanya wealth dynamics. Suatu framework di Amerika Serikat yang menurut gue bisa ngebantu identifikasi kalian tuh ada di mana sih, dan abis itu kalian harus ngelakuin apa. Dan di video ini gue bakal coba nge-breakdown wealth dynamics ini. Gue coba simplifikasi dengan memakai kata-kata yang lebih mudah untuk dimengerti. Dan harapannya setelah kalian mengerti kalian ada di mana, kalian jadi tahu kalian itu harus ngapain. So untuk kalian tahu kalian tuh ada di mana, kalian tuh harus bikin dulu